Shalom jemaat sekalian. Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita semua boleh datang lagi dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya untuk turun ke dalam dunia, menjamah setiap hati kami, menjagai kehidupan kita semua yang hadir hari ini. Bila kita mau undang Roh Kudus untuk hadir lebih dalam, kita rasakan dalam hati kita rasakan melalui ibadah pada hari ini. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau tunduk dalam berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan kepada kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus untuk hadir dalam kehidupan kami. Penghibur kami, kekuatan kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus untuk merasakan ya Tuhan, hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Jamah hati kami Tuhan Yesus, selagi kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir dan menjamah setiap hati kami ya Bapa. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau terima tuh Roh Kudus-Mu. Datang Roh Kudus, penuhiku dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sama-sama kita menaikkan pujian dari awal. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhi kami. Penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu,
bersekutu denganmu dan bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kita naikkan satu yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu dan bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari Samaria, mari tinggikan namanya, mari masyurkan namanya. Allah Roh Kudus, mengalirlah, penuhi kami Bapa, penuhi hati kami. Allah Roh Kudus, mengalirlah, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya, mengalirlah, mengalirlah, penuhi tempat ini, penuhi kami. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah setiap kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Oh mengalirlah, oh mengalirlah. Allah Roh Kudus, dan jemaat sekalian bagi berdiri. Penuhi kami, katakan ku rindu Tuhan, Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, ku sembah
Tuhan, amin. Kurang semangat, siap diberkati Tuhan, amin. Bisa kanan kiri katakan kamu diberkati.
jemaat sekalian bisa duduk kembali. Mari kita mau mempersiapkan persembahan yang pertama kita. Kita mau naikkan pujian Kami Terima. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi iman kerohanian kita mau bertumbuh, dipenuhi oleh Roh Allah dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita mau menaikkan pujian, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita terima firman Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang
sematkan baik berdiri. Kita naikkan pujian dari awal. Roh Allah, Roh Allah yang Dia yang pulihkanku. Amin Tuhan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah, Roh Allah yang Dia yang pulihkan. Turunlah urapan-Mu Tuhan, dan bangkitkan roh kami, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku dipenuhi urapan-Mu dengan berkat kebesaran kuasa. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati kami, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi menyatakan besar kuasa-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, sampai hari ini kami semua yang di tempat ini kami rasakan Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang kami rasakan hari demi hari, itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan Kau juga menyiapkan setiap Tuhan hati-hati Tuhan jemaat tempat ini Tuhan. Biar mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan akan menerimakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami semua tempat ini Tuhan dikenyangkan oleh firman-Mu pada pagi hari Bapa, menjadi tanah yang subur bagi firman Bapa. Terpujilah nama Bapa. Kami serahkan dan kami mau siapkan hati kami masing-masing melalui firman-Mu Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Pagi ini ada sukacita Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih bagi tim worship leader. Semangat hari ini. Amin. Nah, ini yang bisa kalau
pembicara mau berkhotbah itu kita sudah ada satu poin. Juga jemaat sebelum menerima firman Tuhan itu kita sudah disiapkan hati, roh kita disiapkan untuk ada satu semangat, spirit bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama melalui firman Tuhan, yaitu kita buka Markus 4 ayat 35 sampai 40. Oke, saya bacakan. Markus 4 ayat 35 sampai 40. Pada hari itu, waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Amin, haleluya. Kita sudah sering membaca firman Tuhan mengenai judul perikop ini. Pada pagi hari ini saya mau mengangkat judul dalam khotbah saya pada pagi hari ini, jangan takut, percaya masih ada Tuhan. Amin, saudara. Mungkin hari-hari ini dengan kondisi dunia saat ini, hari-hari orang hidup tambah susah, ya kan? Banyak orang dunia mengatakan bisnis tambah susah, tambah berat. Saya juga mengalami itu. Semua sama, tetapi satu hal yang membedakan kita antara orang yang beriman dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita ini dibedakan, amin. Kita ini dibedakan. Saya seringkali mengatakan kepada istri saya, kita dalam setiap kehidupan kita ini harus mengucap syukur. Karena pengucapan syukur itu adalah tanda bahwa Allah itu mengasihi kita. Amin. Tapi seringkali kita orang Kristen ini, seringkali apa? Grundel. Seringkali ngomel. Saya seringkali bicara bahkan sama anak saya, sama istri saya. Jangan suka ngomel. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Seperti kita pelajari saat ini. Seringkali kita ini dalam menghadapi kehidupan ini, selalu kita ini takut. Takut masa depan, takut ada yang belum punya jodoh, takut hubungan dengan anak gimana. Pokoknya banyak hal-hal ketakutan yang selalu membayangi kita. Padahal itu belum tentu terjadi. Meskipun terjadi pun Tuhan sudah jelas, ya. Seperti ayat ini. Murid-murid Tuhan waktu naik perahu, ada angin badai. Mereka semua takut. Mereka takut. Padahal kalau saya boleh tanya, kalau Tuhan menyuruh kita, mari kita ke seberang. Tuhan tahu kan pasti ada angin badai? Tahu enggak? Tahu. Kita sampai enggak ke sana?
pasti sampai karena Tuhan yang menyuruh. Tapi kadang seringkali kita nggak percaya. Makanya firman Tuhan itu katakan apa? Firman-Mu itu pelita. Pelita bagi kakiku. Jadi bukan kayak lampu senter yang kita bisa tahu ujungnya. Kenapa begitu? Tuhan mau kita ini bersandar dan berharap kepada Tuhan. Step by step. Langkah demi langkah. Memang berjalan dengan Tuhan itu kita tidak pernah tahu tujuannya di mana. Kedepannya itu apa? Tapi Tuhan satu katakan, percaya. Amin. Percaya. Hari ini mungkin kita mengalami hal-hal mungkin yang membuat kita takut. Keadaan ekonomi, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada hal yang lain bikin masalah yang membuat kita ini was-was, membuat kita merasa takut. Pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua di tempat ini, jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan takut. Masih ada Tuhan. Amin. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan ukur masalahmu dengan kekuatanmu. Tapi ukurlah. Kalau kita ukur dengan kekuasaan Tuhan, kemampuan Tuhan, tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan yang mustahil, bagi manusia yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini kita mau sama-sama diingatkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan takut, apapun. Seperti murid-murid Tuhan ini, ada badai pun. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kepada angin itu, tenang, diam. Angin dan danau itu teduh sekali. Sampai Tuhan Yesus mengatakan apa? Mengapa kamu begitu takut? Hari ini kalau kita masih merasa takut, mohon maaf saya katakan, berarti Anda tidak percaya kepada Tuhan. Anda tidak yakin iman saudara kepada Tuhan. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, badai apapun, masalah apapun, kita akan hadapin. Kita akan menerobos dengan Tuhan. Amin. Setiap manusia pasti akan melewati masalah-masalah. Pasti. Masalah itu akan silih berganti. Masalah satu selesai, masalah yang lain ini sudah antri. Kita manusia yang masih hidup, tidak mungkin keluar dari masalah. Masalah itu pasti, hari demi hari itu pasti. Tetapi satu hal, kita kalau berjalan dengan Tuhan, satu persatu, kita akan lewatin itu, amin. Kita akan dikuatkan melalui masalah. Kita akan lebih dikuatkan, iman kita dibentuk. Iman kita diproses sama Tuhan, hari demi hari. Saya pun yang pernah saya saksikan, waktu saya divonis jantung, divonis pembuntuan harus operasi. Itu pun saya diproses Tuhan. Saya mengalami masuki lembah kekelaman. Tetapi satu hal, saya percaya sama Tuhan. Tuhan itu baik, amin. Kadang saya bertanya, Tuhan, apa lagi ini Tuhan? Kalau melihat 10 tahun ke belakang, cara hidup, kalau saya bicara secara fisik, saya olahraga, makan, jaga. Tetapi tetap bisa kena pembuntuan jantung koroner. Saya pertama tanya kepada Tuhan, Tuhan
Apa ini Tuhan? Tetapi saya percaya, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Memang sewaktu pertama kali saya konsultasi dengan dokter. Wah, harus operasi begini-begini. Pertama sewaktu saya memikirkan itu, aduh panjang sekali prosesnya. Harus begini, harus operasi, harus begini. Habis itu pemulihan, habis itu begini. Rasanya berat. Tetapi saya percaya Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya sembah memberikan kekuatan. Amin. Memberikan kekuatan. Bahkan saya sampai hari ini bisa berdiri di sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Kita coba lanjutkan. Sadar enggak? Waktu tahun 2020 awal Covid, pandemi. Sekarang 2024. Pernah enggak kita penyadarin? Kita ini yang masih ada di sini, kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan. Amin. Waktu itu banyak sekali, ya, di daerah rumah saya itu kebetulan enggak jauh, ya agak jauh sih dari masjid, tapi karena pakai corong kedengaran sampai rumah saya. Istri saya tuh ngomong, setiap hari waktu Covid, aduh, yang denger itu ngeri. Kalau di agama lain kan, kalau ada meninggal terutama di kampung, itu selalu diberitakan. Bapak ini meninggal, ibu ini, aduh setiap hari itu 7-8 orang. Bayangin, itu dalam satu lokasi kampung itu saudara, waktu pandemi. Setiap hari. Istri saya pun juga sempat menikmati kena Covid. Waktu itu Covid yang bahaya-bahayanya, kalau enggak salah Wuhan ya. Itu Covid yang ibaratnya mematikan. Tapi puji Tuhan, meskipun Covid mematikan, dia ini kebal, boleh dikata ini menter bahasa Jawanya. Mungkin karena apa? Makan terus ya. Wes tak makan nih aja aku. Penting aku harus sehat. Ya memang benar. Cuma akhirnya ya jadi begini saudara, kebablasan ini. Nah, tapi enggak apa-apa, yang penting sehat. Amin. Nah, ini saya bicara sama dia. Kenapa kamu takut? Covid yang mematikan. Kamu itu kebal, menter. Tapi namanya inilah. Yang pernah saya firmankan. Iblis itu apa? Seringkali apa? Membohongin kita. Menakut-nakutin kita. Dia bukan singa, seperti singa. Yang selalu menakut-nakutin, selalu meneror. Itu seringkali kita nggak sadar itu. Kita diteror. Hati-hati. Besok kamu begini. Hati-hati. Kamu punya penyakit ini. Besok kamu mati. Saya sempat saksikan juga kan. Sewaktu saya sebelum dioperasi. Malam sebelum saya dioperasi. Iblis itu meneror saya. Hati-hati. Jangan tidur kamu. Kamu kalau tidur nggak bangun kamu. Coba. Saya sampai Tuhan, berikanlah damai-Mu. Berikanlah kuasa-Mu. Berikanlah roh sukacita. Kalau kita dihantui rasa takut, sukacita itu enggak ada. Damai itu enggak ada. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapin, kalau kita punya damai dan sukacita dari Tuhan,
itu hal yang luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi percaya, kalau dulu 2020 zamannya pandemi kita sudah lolos, berarti apa? Tuhan meluputkan kita loh. Sadar enggak yang kita di hadapan kita yang ada di sini, kita yang masih beribadah di tempat ini, kita ini dilindungi Tuhan. Kita ini diprotek sama Tuhan. Kadang-kadang saya lanjutkan, ada 3 hal yang kenapa membuat orang itu takut, nggak tenang dalam hidupnya, dalam menghadapi masalah. Yang pertama, kita ini tidak mengenal Tuhan kita. Arti mengenal, banyak orang itu cuma tahu. Kalau kita mengenal itu beda. Kalau sekedar tahu, saya tahu Pak Presiden Jokowi, saya tahu. Tapi saya tidak kenal. Sebatas tahu, sama. Kalau kita mengenal Tuhan kita, Allah kita, Tuhan yang kita sembah, kalau kita mengenal pribadinya Dia, kalau kita tahu pribadinya Tuhan, itu beda. Kita nggak akan takut lagi. Sama anak saya dengan saya sebagai papanya, dia mengenal pribadi saya. Dia tahu saya. Sama seperti kita, anak-anak Tuhan. Kita tahu Bapa kita tahu Tuhan kita. Kalau kita tahu dan mengenal pribadinya, kita tidak akan takut, kita percaya. Seperti anak saya. Enggak mungkin saya buat anak saya kelaparan. Benar enggak? Benar atau benar? Gak mungkin. Karena saya orang tua yang bertanggung jawab kepada anak saya. Apalagi Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu Allah, Tuhan yang kita sembah, gak mungkin membuat kita celaka. Gak mungkin. Allah yang kita sembah gak mungkin membiarkan kita binasa. Amin. Makanya anak saya percaya kepada saya. Dia tidak pernah tanya kepada saya, Dad, besok makan apa? Ada makanan enggak? No, tidak pernah. Kenapa? Karena dia percaya besok papanya pasti sudah siapkan dia makan. Sama dengan Tuhan. Kita jangan khawatir. Percaya Tuhan itu pasti siapkan, sediakan. Di rumah saya kebetulan di depan itu, saya ada punya tanaman plastik saudara ya. Depan dan belakang, tanaman plastik kebetulan agak tinggi, agak besar. Tapi dari plastik saudara. Satu saya taruh di luar, satunya di belakang. Kebetulan di belakang pun rumah saya terbuka. Kurang lebih hampir 1 bulan ini. Tanaman plastik itu dibikin sarangnya burung. Padahal deket. Nah, kalau saya ambil ini bisa. Burungnya itu bersarang di depan dan di belakang, di tanaman plastik itu. Saya biarin. Suatu kali istri saya itu mengatakan begini, lihatanku ya, sekarang ini telurnya sudah jadi anak burung semua, masih kecil-kecil.
Kalau induknya nggak ada, saya bisa lihat gini. Istri saya bilang, "Lihatan kok ya, burung ini. Kok enak ya? Enggak pernah khawatir ini ya. Ini siapa yang pelihara kok ya? Bisa punya anak, ya bisa kasih makan anaknya." Nah, ini hal sepele, hal kecil yang mengingatkan kita kembali. Makhluk ciptaan Tuhan, kecil seperti burung ini aja, Tuhan pelihara. Pernah enggak kita melihat burung terbang tiba-tiba jatuh, mati karena kelaparan? Enggak pernah. Tidak pernah. Kecuali burungnya nabrak mobil di tol itu pernah saya. Jadi saya jalan, tiba-tiba burung itu, mungkin karena di tol saya kecepatan tinggi, burungnya ini enggak kelihatan, ini kaca mobil. Ditabrak, duar, ya mati burungnya. Tapi saya tidak pernah melihat burung terbang tiba-tiba jatuh, mati karena kelaparan. Ini makhluk Tuhan yang paling kecil, masih ada lagi semut apa, tapi salah satu yang terkecil burung. Ini aja dipelihara Tuhan. Apalagi kita manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang sama gambarannya dengan Tuhan. Masa Tuhan tidak memelihara kita? Amin. Pagi hari ini biar kita kembali. Kita mau mengenal lebih dalam bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, itu Allah yang penuh kasih. Amin. Allah yang luar biasa. Percaya, ubah iman kita pada pagi hari ini. Allah itu luar biasa. Allah tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan kita binasa. Tuhan itu peduli bagi kita semua tempat ini. Amin. Tuhan peduli bagi umatnya. Apapun masalah kita. Percaya. Kalau kita tahu, kita mengenal Tuhan, kita pasti akan lebih yakin dan percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan lebih takut lagi kepada Tuhan. Yang kedua, seringkali kita ini melupakan pengalaman berjalan dengan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, kita sudah melewatin pandemi COVID kemarin. Itu salah satu pengalaman. Setiap orang masing-masing punya pengalaman dengan Tuhan. Saya punya pengalaman dengan Tuhan yang mungkin tidak sama dengan jemaat di tempat ini. Masing-masing kita punya pengalaman dengan Tuhan. Ingat, pengalaman-pengalaman yang sudah Tuhan kasih, itu adalah kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan beri bagi kita. Tapi kadang-kadang kita ini melupakan. Kita nggak sadar. Kita sering ditolong oleh Tuhan. Tapi kita sering meremehkan dan kita sering kali melupakan hal itu. Yang kita ingat cuma apa? Cuma masalah. Tapi kadang sering kali kita lupa. Pertolongan dan pertolongan Tuhan yang sudah beri. Itu sering kali kita lupa. Padahal kalau kita mengingat kembali. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kalau hari ini kita masih dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan punya rencana supaya kita ini dibentuk lebih dan lebih lagi. Iman kita lebih dewasa. Kenapa? Supaya kita ini lebih mendapatkan kepercayaan yang lebih. Amin. Mau dapat kepercayaan lebih kepada Tuhan? Enggak mau. Kalau mau dapat kepercayaan lebih, ya siap diproses. Kita siap dibentuk, siap diproses. Kalau boleh saya saksikan salah satu contoh. Mungkin ada sebagian jemaat di sini belum tahu. Saya mendapat anak
yang sudah ada sekarang ini, itu 13 tahun baru dapat anak. 13 tahun. 13 tahun itu bukan waktu yang singkat. Penantian saya mau bisa punya anak itu 13 tahun itu gak main-main. Saya diproses Tuhan sampai begitu lamanya. Seringkali saya juga merasa, Tuhan, kenapa kok begitu lama? Kenapa Tuhan? Sampai akhirnya suatu kali apa? Selama saya berusaha, selama itu juga Tuhan diam. Selama saya mengandalkan kekuatan saya, selama itu juga Tuhan diam. Tapi suatu kali, waktu saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan, sudah, saya terserah kamu Tuhan. Saya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Saya juga tidak berobat, istri saya juga tidak berobat. Kita menjalani aktivitas sebagai suami istri seperti biasa. Tiba-tiba hamil sendiri. Luar biasa enggak? Itulah pertolongan Tuhan. Tuhan kasih itu tepat pada waktunya. Mungkin waktu itu pekerjaan saya belum mapan. Pekerjaan saya masih banyak problem. Mungkin waktu itu saya belum siap. Banyak hal yang kita nggak tahu. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Tapi seringkali kita secara manusia, kita pikir, aku sudah siap. Bagi Tuhan belum tentu. Sewaktu saya siap, Tuhan kasih. Kita jangan memaksa Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu bukan waktunya manusia. Tetapi satu hal yang pasti, kalau Tuhan sudah memberi, itu adalah waktunya Tuhan. Tuhan siapkan, Tuhan rencanakan yang terbaik. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau kita menghadapi masa apapun yang kita hadapin, kita jangan bersungut-sungut seperti orang Israel. Makanya orang Israel itu dari Mesir ke tanah Kanaan yang harusnya dekat, berputar-putar. Enggak sampai-sampai, muter-muter terus. Itu yang terjadi. Sama kalau kita bersungut-sungut, nanti kita ini muter terus. Mau muter-muter kayak bangsa Israel? Enggak mau kan? Bersyukur saja kepada Tuhan. Apapun yang kita alami. Karena apa? Apapun yang kita alami, mungkin bagi kita rasanya apa? Mungkin bagi kita rasanya enggak enak. Tapi belum tentu, semua itu Tuhan rangkai. Sama, kalau saya boleh kasih contoh. Kalau kita bikin roti, ada tepung terigu, ada telur, ada apa lagi? Coklat ya, misalkan bubuk coklat, gula, mentega. Nah, itu diaduk, dikocok. Kita kan enggak mungkin, sama aja, tak makan dulu telurnya, makan dulu tepungnya. Enggak enak. Semua itu harus ada urutannya. Hal-hal yang mungkin bagi kita enggak enak, diolah sama Tuhan. Diracik sama Tuhan. Seperti bikin roti, dikocok. Habis jadi adonan, masih dicemet-cemet, dipukul-pukul. Habis itu dimasukkan oven, dipanasin, diproses. Setelah itu keluar, baru jadi roti yang enak. Itulah Tuhan kita. Sama, apapun yang kita alamin, rasanya enggak enak. Saya juga sama. Saya pernah juga merasakan hal-hal yang enggak enak. Tapi dari hal-hal itu, Tuhan rangkai. Tuhan proses.
Akhirnya jadi timbul suatu hal yang indah. Amin. Kita coba baca dalam Mazmur 37 ayat 25. Ini salah satu contoh dari Raja Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Coba, luar biasa enggak? Sampai Daud itu menulis dalam Pemazmur. Dari muda sampai dia tua, dia enggak pernah melihat orang benar itu minta-minta roti. Artinya apa? Orang yang percaya dan orang yang hidupnya benar kepada Tuhan, itu hidupnya sampai tidak terberkati. Ini hal yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi kita lanjutkan. Yang pas ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Coba. Lanjutannya. Jadi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, Daud katakan anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Berarti tidak kekurangan. Bahkan ditegaskan di ayat 26. Setiap hari memberi belas kasihan, menaruh belas kasihan. Berarti apa? Dia punya kelimpahan. Memberi pinjaman. Ada orang yang memberi pinjaman kekurangan? Enggak ada. Namanya orang memberi pinjaman berarti dia kelimpahan. Dia kelebihan. Itu yang Daud tekankan. Dan anak cucunya itu menjadi berkat. Ini luar biasa. Kalau saya merenungkan ayat ini, luar biasa Tuhan. Sangat-sangat luar biasa. Kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Amin. Kita lanjutkan yang ketiga. Kenapa kita masih seringkali merasa takut? Nah, ini yang parah ini. Kadang kita umat Kristen setiap minggu beribadah, tapi kita tetap aja kurang percaya. Bahkan kalau saya boleh katakan lebih ekstrim, enggak percaya akan kuasa Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kalau percaya kepada Tuhan, itu sama dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapin hari ini, apapun yang kita alami hari ini, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan itu baik. Apapun yang aku alamin, Tuhan itu baik. Makanya dia selalu mengucap syukur. Kita coba buka dalam Markus 5 ayat 25. Nah, Markus 5 ayat 25. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu,
Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini salah satu contoh wanita yang pendarahan 12 tahun. Salah satu contoh. Jelas dikatakan, dia sudah berobat ke sana kemari. Berbagai tabib. Sampai hartanya semua habis. Tetapi hasilnya nol. Terus dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan dia mulai percaya. Sewaktu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah orang banyak, ia mendekatin dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, ini iman. Ini dia percaya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi perempuan ini, dia percaya. Dia menjamah jubah Tuhan Yesus dari belakang saja. Dia mengatakan, pasti aku sembuh. Benar. Di sini dikatakan, pendarahnya berhenti. Pendarahnya berhenti. Tapi ia belum sembuh total. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita baca ayat selanjutnya. Pendarahnya berhenti. Selama 12 tahun dia pendarahan tidak berhenti. Tetapi sewaktu dia percaya kepada Tuhan. Cuma menjamah jubah Tuhan. Dia percaya pendarahnya berhenti. Seperti 29, seketika juga berhentilah pendarahnya dan ia merasa ya. Bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi ini belum sembuh total. Waktu menjamah Tuhan Yesus belum sembuh total. Pendarahnya berhenti karena imannya dia. Kita lanjutkan. Pada waktu itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, ini baru sembuh total. Dipulihkan sama Tuhan. Sembuhnya masih setengah-setengah. Tapi setelah ketemu dengan Tuhan, ini kan tadi dari belakang, jubahnya Tuhan. Tetapi waktu dia ketemu dengan Tuhan, muka dengan muka, Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan melihat imannya, benar-benar sama Tuhan dipulihkan, sembuhkan total. Bukan hanya kesembuhannya cuma bonus bagi Tuhan. Yang penting bagi Tuhan apa? Imannya. Tuhan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dua hal yang dia dapat. Dia diselamatkan karena imannya. Dan juga kesembuhan yang total. Jadi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah saya tidak bahas banyak hal. Mungkin tim musik bisa naik ke atas. Tiga hal ini biarlah membuat kita boleh merenung kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita lebih bisa mendekat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini, saya tidak perpanjang. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Saya undang WL. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa,
sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Amin Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sama-sama pujikan lagu ini dari awal. Kekuatan di hidupku, amin Tuhan. Kami bersama sama-sama ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman yang telah kami terima ya Bapa. Biarlah kami hidup Tuhan, percaya kepada Engkau sepenuhnya Tuhan Yesus. Tidak ada ketakutan dalam hidup kami sebab kami mengenal-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan yang menyegarkan dan menemukan iman roh jiwa kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya di hadapan-Mu ya Bapa. Penuhi dengan pelimpah-limpah Tuhan Yesus agar hidupnya terus memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan yang kedua Tuhan. Berkati tangan-tangan ya Tuhan Yesus yang telah memberi maupun yang belum ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dari persembahan ini ya Tuhan Yesus ada banyak ya Tuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang dibantu ya Tuhan. Dan biarlah melalui persembahan ini juga kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat sekalian dapat duduk, pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Tiong King. Puji Tuhan, pagi hari ini kita menerima satu kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, masih ada Tuhan. Biar kita mengingat terus kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita lewati bersama-sama. Berita gereja, saya sampaikan jadwal ibadah wanita setiap hari Selasa jam 3 sore, dilanjutkan pada hari Kamis ibadah doa puasa dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Hari Jumat ibadah doa malam secara online melalui Zoom setiap jam 7 malam. Sekali lagi saya mengundang jemaat bisa bergabung dalam ibadah online ini melalui Android saudara semua dari rumah. Jadi kita tidak perlu ke gereja, tapi dari rumah kita bisa bergabung, berdoa bersama-sama. Dan ibadah kaum muda akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan
untuk bulan ini tema kaum muda adalah komitmen. Saudara, biar ini juga menjadi pembelajaran bagi setiap kaum muda untuk senantiasa memiliki sebuah komitmen yang baik. Dan hari Minggu seperti hari ini, pagi hari kita ada ibadah raya yang dimulai jam 7:30. Ini yang sana mungkin perlu dikoreksi. Hari Minggu jam 7:30 sampai jam 9 pagi. Saya kembalikan kepada WL. Persembahan yang kedua dapat dijalankan. Kita naikkan satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil sedang jemaat sekalian bagi berdiri. Suruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu, di altarmu menyembah. Tuhan, syukur, terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kali ada kesempatan untuk berkumpul beribadah di dalam bait-Mu yang kudus Bapa, kami merasakan satu kesukaan ya Tuhan. Firman sudah disampaikan Tuhan untuk menasihati kami semua bahwa kami jangan takut di dalam hidup ini, karena kami mempunyai Engkau Juru Selamat kami yang hidup, yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Engkau berkati yang pimpin pujian, yang pemain musik Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu semua Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Jika Engkau sungguh-sungguh datang beribadah kepadamu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah Engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh keluargamu, dilindungi Tuhan sertai senantiasa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Di
Selamat hari Minggu, saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati.